Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsad, A021834. Nama saya Muhammad Haran Toha, A0218306. Nama saya An, A0218346. Nama saya Indriana B, NIM A021835. Nama saya Ismawati SM, NIM A0218338. Nama saya Muhammad Rizal, NIM A021835. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membuat video presentasi tentang RTH, ruang terbuka hijau. Oke, baik. Kami sekarang berada di salah satu ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Mamuju, yaitu Rumah Adat. Nah, Rumah Adat ini itu salah satu destinasi tempat wisata yang ada di Kota Mamuju dan memang diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau. Nah, lebih tepatnya dia itu berada di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, di Jalan KS Tubun. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ruang terbuka hijau ini berbentuk menjalur dan yang mana tingkat kerapatan vegetasinya itu tidak terlalu berdekatan karena di sini bentuknya itu menjalur saya bilang tadi, dan tipenya itu tipe keindahan dan rekreasi. Mengapa saya bilang? Karena di sini biasanya masyarakat lokal itu memanfaatkan spot ini sebagai spot bagaimana tempat edukasi, pendidikan, tempat foto yang mana itu menarik masyarakat lokal, dan ada juga orang-orang luar yang berkunjung ke sini karena disisipkan dengan bangunan-bangunan peninggalan kebudayaan Kerajaan Mamuju. Baik, kita bisa lihat ke belakang bahwa ruang terbuka hijau ini memiliki kekurangan, yaitu vegetasi itu terbilang masih muda. Kenapa? Untuk menjadi kekurangan dalam menarik orang-orang yang masuk ke sini itu tidak ada kurangnya vegetasi yang menjadi pelindung atau berteduh bagi masyarakat yang berkunjung di sini. Nah, pemerintah perlu merevitalisasi kembali bagaimana pemilihan vegetasi yang memang tingkat pertumbuhannya itu cepat dan terbilang tidak merusak struktur tanah yang ada di ruang terbuka hijau ini. Saya akan menjelaskan dari segi klimatologis ruang terbuka hijau ini, yaitu berfungsi untuk meningkatkan kualitas atmosfer, yaitu sebagai pembersih udara, sebagai peneduh, sebagai produsen oksigen, dan sebagai penyerapan oksigen pada saat musim hujan telah tiba. Jadi ketika ruang terbuka hijau ini didirikan dengan harapan mampu untuk memberikan fungsi sosial budaya dengan masyarakat. Area ini dapat menjadi sarana interaksi sosial dan sarana rekreasi, penanda kawasan hingga menjadi tempat pendidikan. Hidrologi ini selain sebagai sarana lingkungan untuk menunjang kelestarian air dan tanah, juga manfaatnya sebagai pemeliharaan kelangsungan air yang terdapat di dalam tanah. Ini saya akan menjelaskan dari segi ekologisnya, di mana berdasarkan letak area ini memiliki pengaruh terhadap penyerapan air hujan sebagai penahan air seperti parit resapan, penanaman pohon seperti gelodokan dan trembesi.
dari segi protektif, di mana area ini terletak di pesisir pantai, dan RTH ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap terjadinya angin kencang atau badai. Saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari ruang terbuka hijau. Salah satunya itu adalah manfaat edukatif. Nah, bila dilihat dari keadaan daerah ini itu manfaat edukatifnya itu terkait dengan kultur atau kebudayaan yang dimana terselip peninggalan kebudayaan Kota Mamuju. Nah, fungsi edukatifnya itu sebagai sarana pendidikan bagi pelajar tentang bagaimana mengenalkan kebudayaan Mamuju kepada pelajar tersebut. Bisa dilihat di belakang saya adalah rumah adat dari Kota Mamuju. Nah, ini menjadi suatu sarana pendidikan bagi para pelajar. Manfaat ruang terbuka hijau yang lainnya itu adalah manfaat higienis, di mana manfaat higienisnya di sini adalah memberikan kerapian dan kebersihan ruang terbuka hijau yang lebih indah dan lebih nyaman. Terima kasih. Tadi sebuah video presentasi kami mengenai ruang terbuka hijau yang ada di Kota Mamuju.